Pak Triwidodo udah siap? Siap, siap. Oke, kita kasih sambutan yang meriah untuk Pak Triwidodo, Deputi Ketua LAN untuk Kebijakan Publik dan Inovasi Publik. Monggo Pak Tri. Ya, baik. Makasih Mas Iwo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati yang saya hormati dan juga para hadirin sekalian yang saya banggakan. Ketika saya disodori buku Pak Bupati ini, yang terbaru tentu, yang Creative Collaboration, karena buku sebelumnya saya sudah miliki, sudah saya baca, tapi kembali membuat saya cukup terperangah. Banyak hal-hal kebaruan yang luar biasa yang diinisiasi oleh Pak Bupati dan jajarannya, dan kemudian membuat saya malah bingung sendiri. Ketika saya melakukan bedah buku, pengalaman 10 tahun yang penuh warna, yang penuh kebaruan itu kira-kira bagaimana cara membedahnya. Ini yang paling menyulitkan saya pada waktu itu. Dan untuk itu saya kemudian mencoba menemukan satu kata kunci, satu tagline untuk Banyuwangi yang menurut saya bisa menjelaskan pengalaman 10 tahun itu. Maka kemudian saya mencoba merumuskan dalam satu kalimat singkat bahwa Banyuwangi itu adalah sentuhan emas Raja Midas. Wow, tepuk tangan semuanya. Nah, apa itu sentuhan emas Raja Midas itu nanti akan saya coba sampaikan. Tapi saya ingin bicara dulu tentang buku ini. Nah, buku ini Bapak Ibu sekalian adalah sebuah saksi terhadap kiprah perjalanan spiritual seorang Azwar Anas. Maka 10 tahun, sebenarnya 10 tahun lebih beberapa bulan, ya, 10 tahun kalau kita breakdown ke dalam bulan menjadi 120, kalau kita breakdown ke dalam jam, totalnya adalah 87.600 jam. Itu modal dasar yang dimiliki oleh Pak Bupati dan jajarannya untuk mengubah Banyuwangi. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait waktu ini ada sebuah quote yang sangat, menurut saya sangat tepat dengan pengalaman Banyuwangi. The bad news is time flies. Semua orang mengalami itu, tiba-tiba waktu habis, dan kita merasa belum berbuat apapun. But the good news is you are the pilot. Jadi kitalah tuan terhadap waktu yang ada itu. Dan ini yang tadi ditunjukkan oleh Pak Bupati, meskipun setiap orang punya waktu yang sama, tetapi hasilnya bisa berbeda. Dan Charles Darwin juga mengatakan, a man who dares to waste 1 hour of a time, orang yang berani menyia-nyiakan waktu meskipun hanya 1 jam, itu artinya has not discovered the value of life. Tidak pernah menemukan nilai dari sebuah kehidupan. Nah, kalau yang tadi disampaikan Pak Bupati itu semuanya adalah values. Itu adalah sebuah nilai-nilai yang luar biasa, bukan hanya untuk warga Banyuwangi, tetapi juga untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kembali kepada buku ini. Apa ya buku ini? Saya mencoba menyimpulkan dari 4 aspek. Pertama, bahwa buku ini menggunakan gaya bahasa bertutur. Setiap kali kita mendengarkan Pak Bupati bicara, itu seperti kita mendengarkan seorang pendongeng yang membuat kita itu larut di dalam alur cerita itu. Sama dengan buku ini atau buku-buku sebelumnya. Sehingga ketika kita membaca buku ini, tidak terasa itu sudah 50 halaman, 100 halaman. Maka meskipun buku ini cukup tebal, tetapi rasanya tidak terlalu berat untuk membacanya. Jadi buku ini adalah sebuah buku yang easy reading, tetapi dilihat dari substansinya sangat bermakna. Yang kedua, buku ini juga menarik karena dihiasi oleh inspirational quotes yang relevan dengan substansi buku. Dari Warren Bennis, Thomas Alva Edison, Jeff Bezos, dan sebagainya. Sehingga apa yang ditulis oleh Pak Bupati itu seperti dibenarkan oleh para tokoh-tokoh yang memiliki quotes itu. Ini menjadi sebuah kolaborasi yang luar biasa menurut saya antara penulisan yang berasal dari bottom up, dari lapangan, dari Banyuwangi, dengan sebuah
teori-teori besar yang kemudian diringkas menjadi quotes bagi tokoh-tokoh besar secara top down. Nah, ini luar biasa. Nah, yang ketiga, buku ini juga tidak bercerita tentang dirinya sendiri. Artinya tidak semata-mata kita disuguhi, oh ini loh Banyuwangi dari A sampai Z, tidak. Tetapi buku ini juga cerita tentang dunia lain. Nah, dunia lain itu apa? Misalnya, Bapak Ibu, ada cerita tentang kota Phoenix, Orlando, Michigan, Indianapolis. Bagaimana kota-kota itu menerapkan spirit wirausaha di dalam pemerintahan mereka. Sehingga kita bisa kemudian membandingkan, oh pengalaman kota Phoenix seperti itu, pengalaman Banyuwangi seperti apa, dan seterusnya. Ada juga cerita tentang Kementerian Pelayanan Publik dan Inovasi Sosial dari Azerbaijan. Sebuah kementerian yang sangat kreatif, Bapak Ibu sekalian, dan kemudian mampu menciptakan integrasi pelayanan melalui pola mall pelayanan publik. Yang itu kemudian langsung diadopsi oleh Banyuwangi. Kemudian ada juga kisah tentang Superman dalam kisah Justice League. Superman begitu hebatnya, tadi Pak Bupati mengatakan, tapi Superman tidak cukup. Yang dibutuhkan bukan Superman, tapi kita membutuhkan super team. Nah, ini kisah-kisah seperti ini kemudian menjadikan kita itu seperti terhenyak bahwa iya ya, ternyata memang seperti itu begitu. Jadi ketika kita membaca itu tidak hanya sekedar mengalir, tetapi ada sebuah bagian-bagian yang membuat kita itu tercekat gitu ya, tercekat kemudian langsung masuk di dalam bawah sadar kita begitu. Nah, kemudian yang keempat, buku ini juga didukung dengan theoretical framework. Ya. Ini bukan buku testimoni saja, bukan. Ini juga bukan buku biografi, tetapi ini buku yang memiliki spirit akademis yang cukup kuat. Kalau kita misalnya membaca tulisan dari Frans Johansson tentang Medici Effect itu, ternyata Medici Effect itu adalah sebuah cerita yang menginspirasi tentang perlunya kita menjadi melting pot. Segala semua sumber daya dikumpulkan di dalam sebuah titik, di dalam satu silang begitu, crossroad, yaitu yang namanya Banyuwangi begitu. Kemudian Frank Ohameng juga bicara tentang entrepreneur bureaucrats begitu. Ini juga sangat konkret sekali Bapak Ibu sekalian ketika Pak Bupati mendorong setiap OPD untuk menjadi entrepreneurial agency, maka contohlah atau lihatlah bagaimana teori-teori yang dikembangkan oleh Frank Ohameng atau juga oleh Lake Thompson misalnya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari buku yang jumlahnya secara total adalah 294 halaman ini, kemudian saya mencoba mengambil sebuah intisari bahwa ada 9 mantra yang mengubah Banyuwangi. Yang pertama didahului oleh sebuah visi kepemimpinan. Ini menjadi starting point yang ketika kita kehilangan momen untuk merumuskan visi, maka kita akan kehilangan waktu yang sangat besar begitu. Dan visi ini haruslah membumi ke dalam potensi. Visi jangan hanya sekedar mimpi jangka panjang, mimpi besar, tetapi tercabut dari akar potensi dari daerah itu. Maka setiap visi harus embedded di dalam potensi. Nah, yang selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pengalaman Banyuwangi, benahi birokrasi. Karena birokrasi adalah mesin dari pemerintahan itu, mesin dari pelayanan publik. Maka tidak ada kemajuan tanpa ada birokrasi yang hebat. Oleh karena itu, membenahi birokrasi menjadi sangat penting. Nah, salah satu cara membenahi birokrasi itu adalah bagaimana menyuntikkan jiwa wirausaha ke dalam proses bisnis pemerintahan. Dan satu hal di dalam semangat kewirausahaan itu adalah tentu tidak bisa dihindari proses digitalisasi atau cyberokrasi. Ini satu konsep yang diperkenalkan oleh Pak Bupati. Selama ini kita masih banyak bicara tentang digital government, tapi ada konsep baru cyberokrasi begitu.
Nah, yang lain-lain Bapak Ibu sekalian, kerjasama tim, kreativitas, partisipasi. Partisipasi ini adalah kata lain dari kolaborasi. Nanti kita akan lihat lebih konkret kolaborasi seperti apa yang ada di dalam buku ini. Tetapi saya sangat tertarik dengan beberapa kata yang ada di dalam buku ini, yang di situ saya tuliskan di halaman 41, yaitu mengubah sudut pandang. Ternyata mengubah sudut pandang menjadi sangat penting sekali. Ini yang tadi oleh Mas Siwo dikatakan sebagai paradoks atau berpikir terbalik. Jadi selama ini santet diubah menjadi internet, yang selama ini daerah yang jorok karena ada BAB sembarangan, kemudian diubah menjadi festival jamban sehat dan seterusnya begitu. Nah, inilah kemudian 9 kata kunci yang telah mengubah secara signifikan wajah Banyuwangi selama 10 tahun terakhir. Nah, Bapak Ibu sekalian, meskipun buku yang tadi saya sampaikan, saya katakan memiliki spirit akademik yang cukup kuat, tetapi apa yang saya kutip di sini semakin menegaskan kembali bahwa apa yang dilakukan Pak Bupati itu secara teoritik itu sudah sesuai dengan riset-riset di tingkat dunia. Misalnya Bapak Ibu sekalian, sebuah tulisan dari Eran Vigoda Gadot mengatakan bahwa public administration is incrementally moving from responsiveness to collaboration. Jadi, pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah itu dituntut lebih sebagai kolaboratif government daripada responsif government. Nah, ini yang terjadi di Banyuwangi. Kemudian juga dikatakan oleh Tina Jungkik, Hartley, Torfing, dan sebagainya, bahwa collaborative innovation is the new buzz concept that is expected to provide a solution to the wicked problems of the public sector. Jadi collaborative innovation itu, Bapak Ibu sekalian, adalah solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang kompleks yang dihadapi oleh sektor publik. Dan itu sudah dijelaskan oleh Pak Bupati, bagaimana dengan inovasi secara kolaboratif itu, masalah-masalah lama bisa diselesaikan menjadi sebuah prestasi-prestasi yang luar biasa. Dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian, saya lewat saja. Nah, lantas seperti apa creative collaboration ala Banyuwangi, Bapak Ibu? Meskipun tadi paparan Pak Bupati sudah banyak menjelaskan, ditambah juga paparan Pak Renal Kasali, ada juga tadi sambutan dari Pak Agus Fatoni, saya kira lengkap semuanya. Tetapi saya kembali menyampaikan isi buku ini. Di halaman 64 sampai 65 diceritakan bagaimana kolaborasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Bank Indonesia dan juga Pusat Pelatihan Pertanian. Di halaman 67 bagaimana kolaborasi antara PTP dengan pemerintah daerah bisa menghasilkan sebuah destinasi kreatif. Kemudian halaman 70 bagaimana kolaborasi BUMDes dengan Bulog bisa menjadikan inflasi di daerah menjadi terkendali karena harga beras bisa dijual di bawah harga pasar. Ini adalah sebuah terobosan-terobosan yang luar biasa. Kemudian staf di level bawah dilibatkan sebagai pelaku utama dari Festival Banyuwangi yang jumlahnya lebih dari 100. Tidak meng-hire konsultan-konsultan besar yang begitu mahal, tetapi dilakukan secara kolaboratif antar OPD. Kemudian menarik lagi, ada tukang sayur keliling untuk memantau ibu hamil risiko tinggi lewat program Sakinah. Dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah sebuah contoh-contoh yang sudah secara konkret diimplementasikan, yang kalau saya gunakan istilah Pak Jokowi mengatakan tidak boleh ada satupun warga negara yang tertinggal untuk mencapai tujuannya. Atau kalau di dalam ilmu manajemen sekarang sering dikatakan no trust left behind. Jadi Pak Bupati sudah menerapkan prinsip ini, tidak boleh ada satupun trust yang tertinggal. Siapa mereka? Tukang sayur keliling, Gojek, Seswa,
BUMDes, semuanya sampai ASN tidak boleh tertinggal untuk bersama-sama berkolaborasi mencapai visi yang tadi sudah ditetapkan sejak awal. Nah, luar biasanya lagi Bapak Ibu sekalian, kolaborasi di Banyuwangi ini sifatnya agile. Artinya bukan hanya apa yang sudah pernah dilakukan, tapi model-model kolaborasi itu terus bergerak. Contohnya begini, di halaman 184 disebutkan bahwa semua dinas adalah dinas pariwisata. Sekarang kolaborasi itu sudah mulai bergeser menjadi semua dinas adalah dinas kesehatan dan Satpol PP. Nah, esensinya tetap kolaborasi, tetapi pola-pola kolaborasinya agile. Bisa merespon kebutuhan-kebutuhan terkini. Demikian pula inisiatif siswa mengasuh sesama siswa di halaman 150. Itu sudah berkembang menjadi sekolah mengasuh sesama sekolah. Jadi ini adalah sebuah pola-pola kolaborasi yang saya sebut agile, dan ini saya yakin dalam semua bentuk kolaborasi bisa terjadi seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi penting adalah what next-nya. Ini kerangka waktu yang dimiliki Pak Bupati hampir selesai, 20 Oktober 2010 sampai tanggal 17 Februari ke depan. Waktu Pak Bupati tinggal 2 minggu, dan ini akan segera mungkin menjadi sejarah. Ya. Pak Bupati sudah mengukir sejarah Banyuwangi dengan tinta emas. Tetapi pertanyaannya, setelah 2021 ini, apa yang akan terjadi? Ini masih misteri, Bapak Ibu sekalian. Oke. Oleh karena itu, yang tadi disampaikan oleh Pak Renal, kita membutuhkan penguatan kembali ekosistem untuk transformasi berkelanjutan. Dengan kata lain, Bapak Ibu, tugas Pak Anas ini belum selesai. Banyuwangi masih membutuhkan kolaborasi lanjutan untuk meneruskan legasi 10 tahun terakhir. Salah satunya, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita butuh sebuah buku baru yang menceritakan tentang pengalaman transformasi, tetapi yang ditulis oleh OPD atau masyarakat. Itu salah satu prospek untuk ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai epilog, saya kembali kepada judul saya tadi, bahwa Banyuwangi adalah sentuhan emas Raja Midas. Siapa Midas itu? Midas adalah raja dalam mitologi Yunani yang terkenal karena kemampuannya untuk mengubah semua yang ia sentuh menjadi emas. Kemampuannya disebut sebagai sentuhan emas atau sentuhan Midas. Nah, Banyuwangi beruntung punya Pak Anas yang saya katakan titisan Raja Midas yang telah menyentuh Banyuwangi menjadi emas. Tinggal pertanyaannya ke depan, Tepuk tangan, teman-teman. emas Banyuwangi ini akan menjadi apa? Ini yang akan kita tunggu berikutnya. Terima kasih, Mas Siwo, saya kembalikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tri. Sentuhan emas Raja Midas, luar biasa. Tepuk tangan teman-teman semuanya untuk Pak Tri Widodo.